Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my channel. Di video kali ini, aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke DM aku. Bahkan ada yang sampai chat pribadi dong lewat WA. Kak, kayak apa? Spill dong skincare-nya. Kok bisa cerah gitu wajahnya? Ih, glowing banget, Nes. Jerawatmu udah hilang. Kok bisa? Kayak apa? Nah, ini buat teman-teman SMA aku pasti tahu banget kalau dulu aku emang pernah jerawatan yang kayak parah banget gitu. Nah, buat kalian semua yang penasaran, please keep on watching, guys. So, karena pertanyaan dari kalian tuh banyak banget, literally banyak banget, dan aku bener-bener gak bisa jawab satu-satu beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian kirim ke aku, karena aku juga harus kuliah, kerja juga, napas juga. Kalian tahu sendiri kan tugas kuliah kayak apa, banyak banget datangnya beruntun dengan berbagai macam jenis dan spesifikasinya, dan juga tingkat kesulitannya tentunya. Satu lagi guys, sama sering banget nih yang namanya dikejar deadline tentunya. But it's okay guys, nggak apa-apa, itu semua demi kebaikan kita, ya nggak? Ya dong. Jadi tadi perasaan gak keso, sekarang tak jadi. Emang kadang orang suka nolak guys, nggak apa-apa, artinya sama aja. Oke, jadi iya emang dulu bener banget aku sempat jerawatan yang bener-bener parah banget guys. Ya Allah, sedih banget kalau ingat. Kalau nggak salah kurang lebih 2 tahunan ya. Awalnya tuh kayak cuman beruntusan kecil-kecil aja di jidat. Terus itu aku inget banget pas kenaikan kelas 2 guys, kelas 2 SMA. Nah karena aku waktu itu kayak belum tahu cara merawat wajah dengan baik dan benar. Apalagi angkatan kita tuh udah mulai full day ya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu, kadang juga sampai jam 5 guys, ditambah les juga. Jadi kayak sebagian besar waktu kita tuh kayak ada di sekolah gitu, dan di rumah pun kita kayak maraton tugas terus tidur. Jadi aku pribadi kayak pakai pelembab doang waktu itu, dan kayak masih bodo amat lah sama muka. Penting belajar, sejawab kuis, ulangan dapat nilai 100, itu udah luar biasa banget guys, senang banget, bahagianya bukan main. Dan seiring berjalannya waktu, mukanya malah sembuh. Di pertengahan kelas 2, beruntusanku yang di jidat itu bukannya sembuh, tapi malah nambah banyak gitu, kecil-kecil. Di situ aku mulai panik, takut nggak bisa hilang beruntusanku, karena itu benar-benar ngeganggu banget, ini itu segala macam. Nah di situ aku sempat berprasangka buruk sama pelembab yang selama itu aku pakai. Tapi makin kesini aku makin sadar kalau sebenarnya tuh nggak ada produk yang jelek, tuh nggak ada guys. Semua produk itu bagus, nggak ada produk yang jelek guys. Cuman kayak kita harus menyesuaikan dengan kondisi kulit kita gitu guys. Dan pas udah naik kelas 3, tetap aja masih kagak hilang-hilang juga. Jadi yang tadinya cuman beruntusan kecil-kecil di jidat, semakin lama kayak makin seluruh muka tuh kayak kesebar gitu, makin nyebar ke seluruh muka, di pipi kanan, pipi kiri, sama hidung. Tapi yang bagian pipi kanan, pipi kiri, sama hidung tuh bukan kayak beruntusan biasa gitu guys, tapi kayak yang lebih fatal lagi gitu, yaitu jerawat batu. Dan aku tuh heran banget guys, itu bukan kayak jerawat yang 2 hari 3 hari hilang gitu, enggak guys, itu tuh kayak bener-bener lama banget hilangnya guys. Waktu itu aku juga sempat mikir, apa itu emang efek masa puber, apa aku salah pakai produk, apa aku nggak cocok airnya, apa jangan-jangan itu adalah dari efek dari stres berkepanjangan. Karena waktu itu posisinya kan kita kelas 3 SMA ya, aku kelas 3 SMA. Ya waktu itu aku benar-benar stres banget, karena waktu kelas 3 SMA tuh kayak harus bener-bener nyiapin ujian, dan ujian. Dan kita juga harus nyiapin segala sesuatu buat tempur masuk PTN, PTS, dan lain-lain. Terus kita semua juga siap-siap buat tempur, buat masuk PTN atau PTS dan lain-lain. So yeah, I think you know that. Tapi permasalahan jerawat itu emang kompleks banget guys, banyak banget faktor penyebabnya, dan setiap orang tuh beda-beda dan gak bisa disamaratain. Misalnya, lo jerawatan ya, pasti lo habis makan kacang. Lo jerawatan ya, pasti nggak jaga kebersihan. Hello. Nah aku googling dong,
nyoba nyari-nyari di Google, di sela-sela kayak aku searching gitu, kayak cara ampuh sembuhkan beruntusan, cara pokoknya. Nah, aku googling dong, nyoba nyari-nyari di Google, kayak aku search di Google gitu, cara ampuh sembuhkan beruntusan, cara aman hilangkan jerawat, cara basmi hilangkan jerawat, cara ampuh hilangkan jerawat secara alami. Yang di satu itu kayak aku klik semua guys, kayak aku baca satu-satu perlawanan webnya itu di Google. Aku juga cari-cari tips di YouTube gimana cara jerawat aku bisa hilang dan wajah aku bisa kembali ke semula, kembali ke sedia kala. Kayak hampir setiap hari itu aku kayak cari-cari terus gitu. Sampai pada akhirnya aku menemukan si ajaib Cetaphil ini guys. Ya Allah, alhamdulillah banget. Itu aku nonton vlognya Kak Saritiu sama Kak Suhaideh. Dan disitu aku tanpa pikir panjang, aku langsung beli dan berharap banget si Cetaphil ini bisa ngusir jerawat dari wajah aku. Dan itu alhamdulillah banget, bener-bener dia ini yang bisa bener-bener nyembuhin jerawat aku guys. Nah, setelah aku tahu Cetaphil ini, aku bener-bener kayak bersyukur banget gitu. Kayak doa aku selama ini tuh bener-bener dijabah sama Allah. Alhamdulillah banget. Allah maha baik guys. Karena sebelumnya aku pernah nyoba A, pernah nyoba B, pernah nyoba C, tapi hasilnya tetap aja nihil. Pasti kalian pejuang jerawat juga tahu gimana rasanya, dan kalian juga paham gimana rasanya, dan pasti ngelakuin berbagai cara supaya jerawat kita bisa hilang kan. So buat kalian, bagi kalian yang masih berjuang melawan jerawat, semangat guys, nothing is possible in the world. Emang gak enak banget guys, aku aja yang tadinya heboh sana sini gitu, terus jadi kayak pendiam gitu, gak jelas. Karena kepercayaan diri kita tuh kayak nurun drastis gitu guys, kayak orang stres gitu. Jadi kayak saling berputar-putar di situ-situ aja gak sih? Jerawatan karena stres, terus stres lagi karena jerawatan, dan begitu seterusnya. Jangan ya guys. Dan sedikit cerita, aku sampai mau nyuciin motor aja ke tempat cucian motor yang deket dari rumah aja, itu nggak ada nyali buat keluar rumah guys. Bener-bener kayak nggak mau keluar rumah sama sekali. Pengen di rumah, pengen diem di rumah terus. Soalnya takut ya dijudge kayak yang udah-udah. Soalnya kita capek ya ngejelasin, kayak setiap ada yang tanya gitu, kok kamu jerawatan sih sekarang, pasti mukanya nggak dirawat ya, produk aneh-aneh ya, dan lain-lain. Tapi aku waktu itu sabar aja, terus kayak sok tegar gitu, padahal tiap malam nangis, tiap ngaca pengen aku banting kacanya, tiap ketemu orang insecure luar biasa. Bayangin guys, itu jerawat hampir satu muka, dan di dalam hati aku tuh kayak papasan sama orang tuh kayak disgusting. Aku terus berusaha sabar dan tegar guys, karena aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan ngeberi ujian seseorang ya di luar batas kemampuan hambanya. Dan karena aku waktu itu baca-baca di Google, kalau kita jerawatan itu nggak boleh pakai bedak tebel-tebel, apalagi pakai bedak padat, karena bedak padat itu musuh utama wajah berjerawat guys. Jadi waktu itu aku ya sabar aja, mau gimana lagi, ya polosan aja kemana-mana. Nah, si Cetaphil ini bagus banget guys buat berbagai macam jenis kulit ya, terutama buat kulit kalian yang sensitif. Kayak kulit aku nih kayak cenderung sensitif nggak jelas gitu guys. Jadi, Cetaphil ini pembersih lembut yang diformulasikan untuk semua jenis kulit. Nah, tertulis di sini guys, jelas banget, ideal untuk kulit sensitif. Nah, kalian bisa lihat. Kelihatan. Nah, ini juga lembut banget buat kulit bayi, bisa banget dong, jadi aman. Non komedogenik juga, pH seimbang, gak usah khawatir. Membuat kulit terasa halus, lembut, dan sehat. Ini bener banget. Setelah aku cuci muka tuh rasanya kayak bener-bener halus, kenyal, yang kayak nggak ada pori-pori gitu. Aku bener-bener gak nyangka banget, kenapa aku nggak tahu ini dari dulu gitu guys. Ya Allah. Dan kalian bisa pakai Cetaphil ini dengan
air, bisa kalian bilas kayak kalian cuci muka biasa gitu. Kalian juga bisa jadiin si Cetaphil ini sebagai masker atau scrub ya, dicampur sama oatmeal, tinggal dioles-oles ke wajah kalian kurang lebih 15 menit, habis itu bilas. Dan aku juga pernah dengar katanya dia juga bisa dipakai tanpa air juga ya, tapi aku belum pernah nyoba karena karena nggak kepikiran aja gitu. Aku malah baru tahu, aku juga nonton review-review di YouTube gitu. Nah, harus coba banget guys, kalian guys. Dan for your information guys, Cetaphil ini produk dari Kanada, nomor 1 di Singapura, dan udah teruji dermatologis dimanapun guys. Jadi kayak ini tuh udah terkenal di negara manapun gitu, dan booming banget kan di Indonesia, ya Allah. Dan ini tuh kayak bener-bener ajaib banget, wajib coba. Nggak di endorse, tapi ini honest review dari aku guys, bener-bener try it. For your information lagi guys, si Cetaphil ini juga selain mengandung kelebihan yang aku udah jelasin tadi, dia juga bener-bener tidak mengandung pewangi tambahan. Jadi dia super duper aman banget dipakai buat kulit sensitif kayak kita-kita ini, ya Allah. Ini udah botol yang ke-9 kalau nggak yang ke-10 kalau nggak salah. Nah, tapi kalau yang moisturizer-nya aku baru pakai. Nah, buat kalian yang masih nyari-nyari produk apa ya yang cocok gitu, yang bisa nyembuhin jerawat aku seperti kesedia kala. Nah, mungkin si Cetaphil ini adalah jawaban dari tanda tanya besar kalian selama ini, guys. Andai kata satu orang aja yang kebantu sama video ini, I can sleep well tonight. Thank you so much for watching this video. Don't forget for like, comment, and subscribe. Support channel aku ya, guys. Please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya, satu lagi. Nah, aku juga akan bahas obat total jerawat yang benar-benar bagus banget. Nah, itu aku akan bahas di part 2.